Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waliyaqulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kerajaan dan kekuasaan, yang senantiasa kita ibadahi dalam kehidupan ini serta kita mintai pertolongannya. Bahkan ini yang biasa kita baca setiap kali kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Salam salawat semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan garansi kebahagiaan. Ada jaminan kebahagiaan bagi kita di dunia ini dan juga di akhirat. Kata beliau hanya dua pegangannya. Kitabullah, itu yang pertama, kitab Allah Al-Quranul Karim, wa sunnat Rasul, dan yang kedua hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah subuh rahimakumullah, saya semalam Pak Ketua dikabari ada gas. Saya masih di perjalanan dari kampung ke Benteng oleh Pak Ketua PDM pimpinan daerah Muhammadiyah untuk mengisi acara gas pada subuh hari ini. Saya bilang apa tidak memarahi nakip lakuin di jalan persoalan tidak marahi. Kita itu pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan 9. Saya bilang kan masih ada Ustaz Nasir, masih ada Pak Arsad Raihan, masih ada Pak Yanar Taufik, masih ada Pak Sahar. Laku untuk kotak raku apa perintah saya siap laksanakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya bilang apa temanya ini? Saya bilang bebas sih. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, setiap orang itu berpeluang besar dan punya potensi besar untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Bahkan dalam banyak referensi, kebaikan dan kejahatan itu silih berganti dalam kehidupan ini. Kama tuli Pak Lingka, nah, lek masa bangkeng kiri, bangkeng kanan. Itulah gambaran kehidupan kita dalam melakukan aktivitas di permukaan bumi ini. Kadang kita dalam posisi yang benar, dan kadang kita dalam posisi yang tidak benar. Kadang kita melakukan kebaikan, dan kadang kita melakukan kemaksiatan, disadari atau tidak. Itu silih berganti dalam kehidupan ini, sehingga ajaran agama ini mengatakan senantiasalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Tawwaba dalam tanda kutip, pengertian para ulama di sini dalam menafsirkan kata tawwaba itu adalah taubat yang berulang-ulang. Karena manusia ini punya potensi besar untuk melakukan kejahatan, kekurangan, dosa setiap saat berulang-ulang. Maka Allah innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat yang berulang-ulang. Dalam ajaran agama ini tidak ada dosa yang kecil kalau kita tumpuk-tumpuk terus, tapi tidak ada dosa yang besar kecuali dengan istighfar. Bagaimana kita mohon ampun kepada Allah, bagaimana kita ingat kembali kepada Allah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, suatu ketika Ibrahim bin Adham, ini seorang ulama sufi, beliau masyhur dan sangat terkenal meninggalkan istananya demi zuhud. Bagaimana dia meninggalkan kehidupan dunia lalu kemudian semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini pernah didatangi oleh seorang pendosa yang banyak sekali melakukan kejahatan, kemaksiatan dalam hidupnya. Bahkan dia sudah tidak mampu lagi mengatakan bahwa ini gila makule langsung maturi semua kejahatan-kejahatan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya lakukan. Saya mencuri, merampok, korupsi, saya narkoba, saya berzina, saya berjudi, dan seterusnya. Saya tidak bakal mampu lagi keluar dari kebiasaan yang saya lakukan setiap saat. Kejahatan-kejahatan itu. Biasa mu anipu, biasa mu luka, biasa mu botor. Si konjo gaut-gaut begini banyak lah kau ngasih. Dan itu berulang-ulang setiap saat. Bahkan dirinya saja mengatakan saya sudah tidak mampu keluar dari kejahatan ini. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, satu ketika ini beliau pendosa ini datang kepada Ibrahim bin Adham. Beliau menyampaikan hajatnya bahwa saya ini adalah seorang pendosa yang luar biasa.
Pendosa kelas kakap ini tidak ada di atasnya kalau menurut saya. Saya punya banyak kesalahan, kekurangan dosa. Dan hampir setiap saat itu berulang-ulang setiap hari. Saya ingin keluar dari sini, tapi saya sudah tidak tahu caranya bagaimana. Kampala rapi kamu sehat tu Pak Botoronyo, pastilah Pak Botoro. Kampala rapi kamu sehat tu panginuanginnya tua, lampa anginun tua. Dan semua kebiasaan-kebiasaan itu saya lakukan setiap saat, rutin itu. Saya mau keluar dari situ, saya sudah tidak tahu caranya. Mohon petunjuk wahai Syekh. Apakah saya masih bisa keluar dari kebiasaan itu atau tidak? Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Ibrahim bin Adham itu dalam santainya mengatakan, kamu bisa saja keluar dari situ. Itu hal yang mudah, tetapi harus kamu ikuti 5 syarat. Syarat yang pertama kata beliau, ketika kamu melakukan kemaksiatan, ketika kamu akan melakukan dosa pelanggaran kepada Allah, maka lakukanlah kemaksiatan itu di mana Allah tidak melihat kamu. Yang pertama, silakan lakukan semua kesalahan, kekurangan, pelanggaran, dosa kepada Allah, kemaksiatan apapun itu, tapi yakin kamu lakukan itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendosa ini terperangkap kaget. Gimana mungkin wahai Syekh? Bukankah Allah Maha melihat dimanapun dan kapanpun saya berada, mau di keramaian, mau dalam sendirian, di kebun, di lautan, dimanapun saya akan pasti dilihat oleh Allah. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, kamu malu dilihat oleh tetanggamu, kamu malu dilihat teman kantormu korupsi, kamu malu dilihat oleh keluargamu melakukan kejahatan, kamu tidak malu kepada Allah. Dilihat, disaksikan dimanapun kamu melakukan kesalahan, pelanggaran. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, inilah konsep ihsan dalam ajaran agama ini. Anta'budallah, ketika kita menyembah kepada Allah, fa illam takun tarahu, anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah, kata beliau Rasulullah, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takum tarahu, tapi ketika kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakin, percaya sesungguhnya bahwa Allah melihat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau konsep ini kemudian kita terjemahkan dalam kehidupan ini, maka tidak akan ada lagi pelanggaran, maka berkurang kemaksiatan yang kita lakukan, karena Allah senantiasa mengawasi, senantiasa melihat, menyaksikan semua gerakan tindakan yang kita akan lakukan. Kalau Pak Kiai Mutar Adam mengatakan, ya ini zikir murakabah. Bagaimana kita senantiasa dilihat, disaksikan, dipantau, murakabah, dilihat, disaksikan, dipantau oleh Allah Subhanahu dimanapun dan kapan berada. Itu nasihat yang pertama kepada seorang pendosa dari Ibrahim bin Adham. Lalu Ibrahim bin Adham lanjut menasihati pemuda ini, pendosa ini, dan mengatakan, yang kedua, kalau kamu melakukan kemaksiatan, kejahatan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu makan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi pendosa ini kaget, gimana mungkin wahai Syekh? Air liur pun yang ada di mulut saya itu dari Allah. Belum lagi uang yang banyak, belum lagi mobil mewah, belum lagi fasilitas yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Semua itu pemberian Allah. Ada tangan, ada kaki, ada mulut. Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu. Bagaimana mungkin wahai saya tidak akan makan rezeki dari Allah? Lalu dari mana rezeki itu? Ibrahim bin Adham mengatakan, gimana sesungguhnya kamu numpan makan sama seseorang, lalu kedapatan kamu dilihat melakukan pelanggaran, apa kamu tidak malu? Laku siri-siri, tapi kenapa kamu senantiasa makan rezeki dari Allah, padahal senantiasa melakukan pelanggaran, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat yang kedua. Ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa amanah yang Allah berikan kepada kita, panca indera yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang diberikan kepada kita, itu adalah amanah yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Bahkan rezeki ini dua pertanyaannya, dari mana kamu dapatkan dan kamu belanjakan untuk apa? Jangan sampai banyak harta yang kita tumpuk hari ini, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, tapi sampai pada saatnya kita dituntut oleh Allah untuk berkurban. Ke depan nanti ini 1 bulan lagi insya Allah kita akan melakukan kurban, kita tidak mampu berkurban seekor kambing pun. Ini kan pertanyaan besar bagi kita. Di rumah kita ada berapa handphone yang setiap saat, setiap bulannya minta pulsa? Di rumah berapa motor yang setiap saatnya minta BBM, bensin? Di rumah kita berapa mobil yang kita punya, yang setiap saat punya bahan bakar? Dan 1 tahun terakhir kita mengumpul uang, tidak mampu kita berkurban. Ini pertanyaan besar bagi kita. Ke depan tidak lama lagi kita akan memasuki ibadah kurban. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan kita di sini dan gabung dalam gerakan kurban yang dipelopori oleh Muhammadiyah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Kata beliau Ibrahim bin Adham, kalau kamu mau melakukan kemaksiatan, kalau kamu mau melakukan kejahatan, pelanggaran kepada Allah, jangan kamu tinggal di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana kita mau tinggal kalau bukan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebuah planet ini buminya Allah, punya Allah, termasuk bumi. Mau kemana kita? Mau ke Jakarta, punya Allah. Mau keluar negeri, punyanya Allah. Tapi kita dengan ente melakukan kejahatan, kemaksiatan, dan jarang melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya Ibrahim bin Adham mengatakan, jika kamu melakukan kejahatan sementara kamu mencuri, seterusnya melakukan kejahatan kepada Allah, silakan kamu lakukan pelanggaran itu, silakan kamu lakukan kesalahan yang kamu akan lakukan. Tapi kemudian ketika datang malaikat maut, tolak pada saat itu, jangan kau cabut nyawa. Pendosa ini kaget, gimana mungkin tidak ada satupun orang yang mampu menolak nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu punya batas akhir, ada ajalnya, dan ketika itu tiba tidak ada yang bisa menunda, tidak ada juga bisa memajukan. Seperti itu Allah menggambarkan kepada kita. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, ya, bagaimana sekiranya kamu sementara mencuri, tiba-tiba Allah cabut nyawamu, tiba-tiba datang malaikat maut. Gimana sekiranya kamu sementara berjudi, tiba-tiba dicabut nyawamu? Di mana kira-kira sementara kamu minum minuman keras, dicabut nyawamu? Sementara korupsi, dicabut nyawamu? Sementara menggibah, dicabut nyawamu? Karena ajal itu tidak ada yang tahu kapan, di mana kita akan diambil oleh Allah. Maka ini mesti dijaga. Kita harus mawas diri, waspada setiap saat, bahwa maut ini senantiasa mengintai kita. Bahkan ajaran agama ini mengatakan yang paling dekat dengan kita ini adalah kematian, dan pelajaran yang paling berharga itu adalah kematian. Sehingga mari kita belajar tentang kematian ini, sehingga kita masih makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang keempat. Pesan terakhir kata beliau, kamu punya banyak kesalahan, kekurangan, kamu mencuri, kamu merampok, kamu narkoba dan seterusnya, kamu korupsi dan seterusnya. Tentu banyak sekali dosa dan lebih banyak kejahatan yang kamu lakukan. Di akhirat itu kamu pasti dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat Malik. Kamu akan digeser, diseret masuk ke dalam neraka. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, lakukan lo dibawa sinampe, lari mau kentamak di neraka, lari patamak mau ke neraka. Lalu Ibrahim bin Adham, silahkan kamu tolak itu dan minta kamu dikembalikan ke bumi. Lalu pendosa ini mengatakan, gimana mungkin kematian jadi itu hanya sekali saja. Tidak ada yang mati berkali-kali, tidak ada yang hidup berkali-kali. Kalau kita sudah di akhirat itu sudah kekal di sana, tidak bakal kembali lagi ke dunia ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bersilaturahim dengan sesama, berinfak, bersedekah, berkurban, sholat dan lain-lain. Itu sudah tidak ada lagi ketika kita sudah di akhirat. Ketika malaikat itu Malik mau menggeser kita masuk ke dalam neraka, tidak ada lagi kemampuan kita untuk menolak itu, dan tidak ada lagi potensi kita untuk dikembalikan ke bumi ini melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, sebelum itu semua tiba, masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua ini. Kita masih sehat, kita punya kelebihan harta, ya, kita punya kelebihan ilmu. Kita manfaatkanlah itu sebaik-baik mungkin. Kita manfaatkanlah itu kepada sesama kita manusia. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kata beliau Rasulullah, ada manusia yang paling bermanfaat kepada sesamanya manusia. Dengan ilmunya dia bermanfaat kepada sesama manusia. Dengan jabatan yang dia punya dia bermanfaat kepada sesama manusia. Dengan harta yang dia miliki dia bermanfaat kepada sesama manusia. Semua potensi yang Allah berikan kepada kita, harta, ilmu, tenaga, apapun itu kelebihan yang diberikan oleh Allah, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan diri, keluarga, dan tentunya kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Karena sebaik-baik manusia di antara kita adalah mereka yang paling bermanfaat kepada sesamanya manusia. Saya kira ini pesan-pesan agama yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf banyak-banyak jika ada hal yang tidak
berkenan. Demikian, terakhir sebelum saya tutup, pesan bahwa kita di Muhammadiyah ini baru-baru 3 malam yang lalu kita rapat. Ada 2 agenda besar yang akan kita lakukan. Pertama adalah gerakan kurban bersama, ya, yang dimotori oleh pimpinan daerah Muhammadiyah di bawah koordinasi Pak Haji Saiful Arif. Saat ini sementara menggalang, ada tingkatannya dari 1.650.000, ya, 1 kakak, karena dalam syariat berkurban itu 1 kakak 1 kurban. Jadi yang pasang pulai lalang kakak berarti sampulai yang berkurban. 1.650.000 itu sudah 1 keluarga dalam 1 kakak itu berkurban. Itu dalam syariat agama kita. Bukan per orang itu, tapi per kakak. Jadi yang sampulai kisi sapo berarti sampulai yang mungkin berkurban. Jadi yang 6 juta atas sampulai kisi sapo gini kan atas sejuta ta. Saya tahu. Itu yang pertama, kurban bersama Muhammadiyah. Biasanya penyembelihannya di dekatnya Masjid Al-Muqhamun. Agenda besar yang kedua adalah khitanan massal. Ini setiap tahun juga rutin dilakukan. Kita sudah rapatkan bersama. Barangkali jua pa ampunta atau anata atau apanta keluargata gelipis sunnah nanti bisa didaftarkan ke panitia untuk kita lakukan khitanan massal setelah ibadah Idul Kurban. Jadi karena 2 hari biasanya penyembelihan hewan kurban di Muhammadiyah, maka hari ketiga itu pemotongan burung. Ya, itu kebiasaan tradisi kita di Muhammadiyah. Itu sudah tiap tahun. Ya, hari pertama, hari kedua, hari tasrik itu kita potong hewan, hari ketiganya biasa potong burung. Saya kira ini pesan amanah yang saya sampaikan. Mohon banyak-banyak jika ada hal yang tidak berkenan. Zahiri billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.